Oke, selamat datang lagi bersama gua di sini. Yang pastinya di V8 Channel. Oke. eh Sebelum gua lanjutkan ke inti video ini atau cerita mistis yang selanjutnya, alangkah baiknya kalian untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini ke banyak teman kalian. Kali ini gua akan membahas lagi tentang horor mistis yang ada di Indonesia. Kali ini gua akan membahas cerita tentang Sewu Dino, atau yang diartikan dengan bahasa Indonesia 1000 hari. Seperti yang kita tahu, kemarin ada cerita dari desa KKN yang sangat begitu viral. Bahkan mungkin sebagian dari kita banyak yang mengetahui ceritanya. Tapi ada cerita yang lebih menyeramkan lagi dari desa KKN, yaitu Sewu Dino. Sewu Dino. Itu adalah kisah di mana menceritakan tentang santet yang paling berbahaya di sebuah daerah di Jawa Timur. Dan beginilah ceritanya. Berawal dari mencari pekerjaan, Sri Dini dan Erna masuk ke rumah seseorang ibu yang bernama Kembang Kerasa. Pada awalnya mereka mengira bakal kerja sebagai pembantu, namun ternyata tidak sepenuhnya begitu. Hal ini terasa janggal karena Sri Raja ditawari gaji 5 juta per bulan, padahal saat itu masih tahun 2001 dan ia cuma meminta 700.000 gaji per bulan. Pekerjaan apa yang akan mereka lakukan? Mereka bertiga punya kesamaan lahir di Jumat Kliwon. Setuju dengan pekerjaan tersebut, Sri, Dini, dan Erna dibawa ke tengah hutan. Di tengah hutan lebat ada sebuah gubuk yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Mereka disambut oleh kakek tua renta bernama Mbah Tamin. Mereka pun dijelaskan tugasnya, yakni merawat seorang gadis bernama Dela. Namun kondisi Dela cukup mengenaskan dan berbau amis. Dela berada di dalam keranda mayat yang dibikin dari bambu kuning. Badannya penuh nanah dan borok serta perutnya buncit. Tugas paling besar adalah memandikan Dela dan mengganti bajunya dengan syarat tangan dan kakinya diikat. Meskipun mereka mulai ketika harus melakukan pekerjaan ini, namun karena sudah ada perjanjian sebelumnya, jadi mereka mau tidak mau harus menerimanya. Suatu hari Mbah Tamin mau pergi sebentar. Ia berpesan agar Sri tidak membuka pintu, baik siapapun yang mengetuk pintunya, dan apapun yang terjadi, pintunya tidak boleh dibuka. Saat Sri memandikan Dela, ia lupa mengikat tangan dan kakinya. Dela pun bangkit dan bilang, Kalian semua akan mati. "Gak lama waktunya." Erna dan Dini kaget dan membantu Sri mengikat kakinya. Gak lama, ada yang menggedor pintu dengan kencang. Ia ingat kalau jangan sampai bukain pintu tersebut. Semakin kencang gedorannya, Erna pun segera membuka pintu. Dan benar, Mbah Tamin yang ada di hadapannya, Mbah Tamin pun malah membuka ikatan Dela dan mengelus-ngelus seolah-olah anaknya. Ia lalu mengajak Sri keluar dan menunjukkan bahwa di sekeliling rumah itu ada ratusan atau ribuan makhluk gaib yang telah mengepung. Ada yang setengah badan, muka hancur, dan berbagai jenis makhluk lainnya. Keesokan paginya, Sri yang makin penasaran heran ketika paginya Mbah Tamin datang. Ternyata Mbah Tamin tadi malam tidak pulang. Makhluk yang menyerupai Mbah Tamin sudah tidak ada di kamar. Kamar Mbah Tamin sudah diacak-acak dan ada batu nisan tertulis keluarga Atmojo. Atmojo adalah keluarga Dela. Mbah Tamin pun marah karena makhluk asing masuk ke rumahnya. Sri curiga bahwa yang melakukan santet adalah Mbah Tamin. Ia pun mencari tahu di kamar dan di hutan. Suatu malam Mbah Tamin pamit untuk pergi dan balik dosa. Ia kembali berpesan, jangan buka pintu dan jangan lupa mengikat kaki Dela. Sri punya kesempatan untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria tua itu. Ketika malam Dela bangun dan bikin Sri kaget. Dia meminta Sri untuk pergi ke pohon beringin di hutan untuk mengambil kotak di bawah pohon tersebut. Paginya Sri menemukan pohon beringin besar dan ia menemukan batu nisan bertuliskan Dela Atmojo. Ia berpikir Dela telah mati. Lalu ia gali dan menemukan sebuah kotak berisi pasak jagor atau boneka santet. Ia berpikir Dela telah mati. Yang dilihat sama rambut, ia makin yakin santet itu adalah pekerjaan Mbah Tamin. Boneka santet lalu ia bawa ke dalam rumah
Ngerinya saat Dini memandikan Della, ia menggigit telinga Dini hingga berdarah-darah. Lalu Della bilang kepada mereka, Waktu kalian gak banyak lagi. 1000 hari sudah sebentar lagi. ia lalu kabur ke dalam hutan. Della mengatakan kepada Sri bahwa siapapun yang melepas rambut di boneka santet itu, santetnya akan berpindah kepada seseorang yang membuka ikatan itu. Dan benar saja, Erna ditemukan mati dengan kepala retak karena ia menemukan boneka itu di kamar Sri. Lalu ia melepaskan lilitan rambut tersebut serta membantingnya ke lantai. Erna meninggal dengan muntah darah. Sri dan Dini dibawa pindah ke rumah tua yang suasananya serem banget. Mereka pengen mundur tapi takut kalau malah jadi korban selanjutnya. Akhirnya mereka lanjut kerja di sana. Singkat cerita, Della bisa disembuhkan dengan syarat boneka santet satu lagi ditemukan. Hal itu agar bisa membalas santet ke pelaku santet yang disebut keluarga Kuncoro. Telah ditemukan oleh Mbah Tamin dan Dini. Lalu diadakan sebuah ritual. Mbah Tamin menggali 3 liang lahat untuk Della. Dini dan Sri setelah masuk ke liang, Sri merasa kesakitan yang sangat parah. Sakit yang paling hebat serasa dicabik-cabik dan nyawanya seolah mau lepas. Ia juga mendengar teriakan Della dan Sri. Saat ritual itu muncul 2 makhluk mengerikan, yang satu berwujud perempuan tanpa kaki dan berlidah panjang bernama Senggar Turih, dan laki-laki dengan kaki panjang bernama Bana Rogo. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak. Namun ada sesuatu lain yang ia dengar. Seorang laki-laki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Sebuah suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Itulah si pengirim santet tersebut, yaitu keluarga Kuncoro. Sri mengetahui kalau sebenarnya bukanlah keluarga Atmojo yang disantet, melainkan keluarga Atmojo lah yang jadi pelaku santetnya. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Sri mengetahui kalau ternyata Jumat Kliwon bukanlah weton yang sama dengan Della, melainkan weton yang sama dengan Kuncoro, keluarga yang menyantet keluarga Atmojo. Namun di balik itu sebenarnya ia tahu kalau Kuncoro lah sebenarnya yang disantet oleh keluarga Atmojo. Malam itu pula Sri diantar pulang dan diantar supirnya Mbah Kembang Kerasa. Supirnya bercerita ke Sri kalau dia yang memasang boneka santet ke keluarga Kuncoro sampai mereka meninggal semuanya. Dulunya ia kerja kepada Kuncoro, namun berkhianat ke keluarga Atmojo, lalu dikenai santet Sewodino, yang artinya santet yang bikin satu keluarga meninggal dalam 1000 hari. Beberapa hari setelahnya, di depan rumah Sri dan segepok uang yang banyak sekali jumlahnya, namun oleh Sri uang tersebut malah dibuang. Nah, itulah akhir dari ceritanya guys. Jadi bagaimana? Apakah cukup seram untuk kalian dengar? Bagi kalian yang suka video ini, silahkan like, dan bagi yang tidak suka, silahkan dislike video ini. Sebelum gue akhiri cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini ke banyak teman kalian, agar apa yang kalian tahu, orang lain juga tahu. Terima kasih, see you next video.